guys, selamat datang di Queen Vindra. Saya Vindra dan di sini saya akan membagikan video mengenai 10 cara elegan menghadapi orang yang menghina kita. Tonton sampai habis ya guys. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Beberapa di antara kita dilahirkan dengan kondisi fisik, kecerdasan, hingga status sosial ekonomi yang tidak baik. Kondisi seperti ini membuat kita merasa minder. Masalahnya, semakin runyam ketika ada orang yang menghina diri kita. Dengan perkataannya, para penghina mampu membuat perasaan seseorang menjadi rendah diri. Orang yang kondisinya baik-baik saja bisa dibuat minder, apalagi yang sejak awal sudah sering merasa minder. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menangis, memendam perasaan dendam? Padahal dalam hidup ini bukan tak mungkin kita akan sering berhadapan dengan orang seperti mereka. Karenanya akan lebih baik apabila kita belajar sejumlah cara menghadapi orang yang menghina kita itu dengan elegan. Yang pertama, bersikap lebih dewasa. Reaksi pertama yang sering dirasakan seseorang saat menerima hinaan adalah kekagetan. Ketika akan merasa kaget, kenapa ada orang yang tega melakukan hal itu? Setelah kita baru merasakan amarah, dan apabila kondisi ini terus terjadi, kita bisa merasa malu dan minder. Reaksi-reaksi emosi seperti ini adalah hal yang wajar dirasakan. Kita adalah manusia yang memang normal merasa sakit hati ketika dihina, tapi saat menghadapi orang-orang seperti itu, kita jelas harus lebih mengedepankan rasionalitas. Daripada marah-marah, tatap saja mata penghina kamu dengan tajam. Tunjukkan gestur kaku dan berwibawa. Tampilkan juga sikap yang dingin. Reaksi seperti ini jauh lebih elegan daripada membentak histeris kepada orang yang menghina itu. Yang kedua, identifikasi sumber masalahnya. Setelah mampu menenangkan diri, kini saatnya mencari tahu apa sih alasan di balik penghinaan tersebut. Tanpa tahu alasannya, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang menghina kita? Ada banyak alasan kenapa seseorang melakukan penghinaan. Namun secara umum kita bisa membagi alasan-alasan tersebut menjadi dua. Pertama, karena orang tersebut sedang kesal pada kita, dan kedua, karena orang tersebut merasa dirinya lebih tinggi. Untuk alasan pertama, kita hanya perlu mencari akar kemarahannya. Bisa jadi loh si penghina hanya marah karena ada kesalahpahaman tertentu. Setelah kita mengatasi kesalahpahaman itu, ia pun kembali seperti sedia kala. Yang sulit adalah menghadapi mereka yang merasa dirinya lebih tinggi. Orang-orang seperti ini mungkin menganggap kamu tidak pantas menjadi temannya, atau mereka menganggap kamu tidak cukup kamu di tempat kerja. Cara mengatasinya bagaimana ya guys? Silakan lanjut simak tips-tips di bawah ini yang jelas kamu sudah bisa mengetahui dulu sumber masalah penghinaan tersebut. Yang ketiga, tegur orang itu secara langsung. Tahukah kamu bahwa banyak orang yang melakukan perundungan karena menganggap korbannya tak mampu speak up dan membela diri? Mereka merasa bisa semena-mena karena menganggap korbannya terlalu lemah, bahkan untuk protes sekalipun. Karenanya, bila menghadapi penghina yang merasa dirinya lebih tinggi, jangan segan untuk langsung menegurnya. Katakan dengan tegas bahwa sikap yang ia tunjukkan tidak baik. Bila kamu mengalami ini di tempat kerja atau di sekolah, jangan ragu melaporkannya ke pimpinan untuk masalah di kantor atau BK untuk masalah di sekolah. Bagaimana bila mereka mengatai kamu sebagai tukang lapor? Biarkan saja. Mereka mengatakan itu hanya karena mereka takut kamu melaporkannya.
Nanti setelah kamu melaporkannya, kamu tinggal duduk manis melihat si penghina ditegur oleh orang-orang yang lebih berwenang. Yang keempat, tunjukkan kualitas diri. Hinaan bagaimanapun juga terasa sangat menyakitkan apabila ada kadar kebenarannya. Contohnya, kamu dihina kurang pintar, dan memang kenyataannya kamu selalu menempati ranking bawah di sekolah. Atau kamu dihina sebagai karyawan bau kencur, dan faktanya kamu memang belum tahu banyak soal dunia kerja. Menghadapi hinaan seperti ini jelas bisa menguras emosi seseorang. Tapi hinaan semacam itu sebetulnya justru bisa memacu kita loh. Kamu bisa menggunakannya sebagai motivasi untuk berkembang dan maju. Hanya saja lakukan hal ini dengan hati-hati. Jangan sampai kamu terobsesi menjalani hidup untuk membuktikan bahwa penghina kamu salah. Kamu pun berhak bahagia. Daripada terobsesi membuktikan orang lain salah, ikuti saja passion kamu. Misalnya kamu memang tak berbakat di bidang akademik dan sering mendapat hinaan karena hal itu. Tapi kamu menerima kekurangan tersebut dan fokus mengembangkan prestasi di bidang yang lain seperti seni dan olahraga. Yang kelima, cari pergaulan yang baik. Bagaimana bila si penghina adalah teman kita? Bagaimana bila si penghina adalah saudara kita? Tentu tidak mudah menghadapi orang yang menghina kita bila si penghina punya kedekatan tersendiri. Namun, daripada kamu selalu menanggung sakit, sebaiknya hindari saja mereka. Cari pergaulan lain yang lebih baik. Cari orang-orang yang bisa berinteraksi dengan positif, saling mendukung dan saling menghargai. Ingatlah, dunia tak selebar daun kelor, sehingga peluang menemukan sahabat yang baik demikian terbuka lebar. Yang keenam, curhat. Tidak semua orang memiliki mental baja karenanya. Respon setiap individu terhadap sebuah hinaan pun pasti berlainan antara satu dengan yang lain. Saran saya, apabila kamu merasa tekanan yang demikian besar, carilah tempat untuk menuangkan segala keluh kesah kamu. Jangan malu untuk curhat. Kamu bisa minta bantuan teman, saudara hingga psikolog untuk bisa mencurahkan segala perasaan sedih kamu. Percayalah, kamu akan merasa lebih ringan selepas melakukannya. Dengan perasaan yang lebih baik, kamu pun bisa menghadapi si penghina dengan lebih bijak dan elegan. Yang ketujuh, minta saran. Dalam kondisi yang tertekan seperti menerima hinaan terus-menerus, manusia seringkali sulit berpikir dengan jernih, sehingga tindakan yang diambil pun cenderung gegabah dan jauh dari kesan elegan. Makanya, bila kamu merasa sangat buntu, jangan ragu untuk meminta saran orang lain. Pilih orang yang tepat untuk mendapatkan saran terbaik. Cari orang dewasa yang sekiranya bisa memberikan saran yang bijak, dan ketika menerima saran, kamu juga harus bisa berpikir terbuka. Jangan menolak atau menyanggah setiap saran yang diberikan. Bila kamu terus-menerus menyanggah, si pemberi saran malah bisa marah pada kamu. Yang kedelapan, beri si penghina contoh. Boleh loh sekali-kali kamu mencontohkan kepada si penghina kamu bagaimana cara bersikap dengan baik. Hal ini terutama krusial untuk menghadapi orang yang menghina kita yang usianya lebih muda.
Misalnya saja, kamu seorang guru baru yang memiliki beberapa murid yang suka mengejek kamu. Ketika siswa kamu mulai mengatakan hal-hal bernada merendahkan, tegurkanlah ia dengan tegas. Lalu, di lain kesempatan, ketika ia berhasil mengerjakan tugas dengan baik atau apa, puji juga hasil karyanya. Selain itu, jangan segan memuji kawan-kawannya yang lain yang punya prestasi serupa. Dari sini, si penghina akan mendapatkan gambaran bagaimana cara bersikap yang baik terhadap orang lain. Sebab bisa jadi orang yang menghina kita melakukannya tanpa sadar. Mereka merasa hanya bercanda sama kamu karena tidak dididik dengan baik, sehingga mereka pun menyakiti hati kita tanpa sengaja. Yang kesembilan, maafkan. Beberapa di antara kita akan menemukan alasan kenapa sih seseorang suka menghina kita, namun beberapa yang lain mungkin tak akan pernah tahu alasannya. Atau kita justru menemukan bahwa si penghina ini sebenarnya punya masalah besar, sehingga ia suka merendahkan kita sebagai bentuk pelampiasan. Bila kondisinya demikian, selain menghindar, belajarlah untuk memaafkan. Memang memaafkan orang yang menyakiti dan meremehkan kita tidaklah mudah, namun hal ini pun dilakukan agar hati kamu lebih tenang. Dengan memaafkan, kamu mengikhlaskan perilaku orang tersebut dan tak mencari maaf darinya terus-menerus. Kamu pun bisa lekas move on setelah memberi maaf. Selanjutnya, kamu bisa menjalani hidup kamu dengan lebih tentram tanpa teringat dengan perilaku buruk si penghina. Yang ke-10, berdoa. Terakhir yang tak kalah penting adalah berdoa. Apapun agama kamu, berdoalah jika kamu merasa hinaan orang-orang bikin kamu sangat tertekan. Sebagai contoh, jika kamu muslim, kamu bisa berdoa setelah menunaikan sholat. Berdoalah untuk diri sendiri agar kamu diberi ketegaran menghadapi hinaan tersebut. Berjiwa besarlah juga dengan mendoakan si penghina kamu agar berubah sikapnya. Itulah 10 cara menghadapi orang yang menghina kita dengan elegan. Mula-mula jelas kita harus memahami penyebab masalahnya, barulah setelah itu kita bisa memilih tindakan yang solutif. Teruslah berusaha dan jangan menyerah terhadap emosi-emosi negatif yang kamu rasakan. Percayalah bahwa pengalaman berhadapan dengan para penghina akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan bijak ke depannya. Oke, terima kasih karena sudah menonton sampai habis ya guys. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas motivasi kehidupan versi Queen Vindra. Sampai jumpa sobat. Sampai jumpa sobat Queen.